Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang terakhir, tanggal 31 Oktober ini adalah hari Senin. Ada Senin yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan Oktober nih. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Saya ingat sekali waktu saya sampaikan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu ada catatannya, saya katakan Senin minggu pertama di bulan Oktober. Tapi saat ini ternyata Senin minggu yang terakhir di bulan Oktober. Dan tetap kita ada di dalam Yesus. Berarti kita menjadikan Yesus yang awal dan akhir. Ini bukti nyata. Kalau Bapak lihat, dengar terus YouTube saya, ya, ada catatannya. Saya katakan ini minggu pertama. Dan ternyata ini minggu yang terakhir. Jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Biarpun kita di dalam dunia penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, tapi serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan berfirman di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Tuhan akan menyertai kita. Kita baca firman Tuhan pagi ini tentang Ayub. Yaitu bicara orang fasik, saudara. Ya, mungkin Ayub itu ditegur oleh teman-temannya supaya jangan sampai menjadi orang fasik. Orang fasik itu sebetulnya orang tadinya percaya sama Tuhan, tapi membelot dia seperti Yudas Iskariot fasik. Dia percaya kepada Tuhan awalnya, tapi memang hatinya dia jahat. Dia tidak mau taat kepada firman Allah. Dia melawan sama Tuhan. Ya, karena dari iblis sejarahnya. Iblis itu kan melawan Tuhan. Ya, tidak punya penyerahan sama Tuhan, itu orang fasik. Berani melawan, menantang. Nah, si Ayub kan berani melawan Tuhan. Dia berani ngomong aku orang benar, dia bilang. Coba, itu bahaya kalau tidak ditegur, ya bahaya itu. Sama juga dengan kita. Sering kalau kita di dalam dunia ini kan penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Kalau kita tidak punya kualitas iman, kualitas cinta, kesetiaan taat kita kepada Yesus, bahaya, saudara. Bisa menjadi orang fasik. Karena orang fasik itu adalah orang yang di luar kasih karunia Tuhan. Dia berani melawan Tuhan. Kalau baca di ayat 15, ayat yang 25, ya dikatakan, karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah itu, dan berani menantang Yang Maha Kuasa, itulah orang fasik. Tidak mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, seperti istrinya Ayub itu. Istrinya Ayub sampai berani mengutuki Tuhan itu. Kan bahaya sih. Ya, oleh karena itu kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan karena janji Tuhan. Kalau berserah kepada Tuhan dan percaya, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu mari kita memakin hari hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Yaitu kita ada di dalam jalannya Tuhan. Mengenal jalan Tuhan. Dan berjalan di jalan Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari Minggu yang terakhir, Senin yang terakhir. Apapun aktivitas pekerjaan Bapak Ibu Saudara semua, serahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian yang saya mau nyanyikan ini, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Berserah pada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia selalu menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian yang abadi. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh pergumulanmu. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya.
Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang yalah kami Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus Maha sempurna. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Ya Tuhan, sucikan mulut kami, sucikan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Adalah hari yang diberkati Tuhan. Kuserahkan di saat yang terakhir di bulan Oktober ini Bapa. Kau berkati Bapak Ibu, anak-anakmu semua yang setia mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini. Tiap pagi, tiap malam, tiap saat kami butuh firman Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kulibatkan Engkau dalam seluruh aspek hidupku. Terima kasih. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Tuhan Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Dia akan memberi damai sejahtera. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hambamu, kami semua anak-anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin yang terakhir ini di bulan Oktober, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Oh, bersyukur kepada Tuhan. Ada sejarah. Dari sejak 1 Oktober Bapak Ibu buka di YouTube saya, senantiasa ada firman Tuhan. Dan hari ini tanggal 31 Oktober ada firman Tuhan. Berarti tempatkan Tuhan Yesus sebagai awal dan akhir. Setiap langkah hidup kita diatur sama Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarpun kita punya pergumulan, bukan berarti kalau kita di dalam Yesus bebas dari pergumulan. Justru Tuhan mau diizinkan sama Tuhan kita menghadapi persoalan hidup. Supaya dalam rangka, supaya kualitas hidup kita betul-betul tercermin di hadapan Tuhan mulia. Sekolah itu perlu ada ujian Bapak Ibu.
saudara mendapatkan sertifikat karena ada harga yang dibayar, ada ujian, ada ulangan-ulangan, baru kita betul menikmati. Wow, sertifikat saya dapatkan ini dari perjuangan, bukan dari nyontek, bukan dari beli sertifikat, tapi beli dengan harga yang harus kita bayar. Ya, kita belajar. Saya dulu waktu kuliah sekolah, wah, saya kuat belajar, Pak. Saya bisa 30 jam belajar. Ya, belajar baca buku. Untuk apa? Supaya lulus. Kalau tidur-tidur aja seperti wanita gadis yang bodoh, kerjanya tidur melulu. Ya, kalau sudah baca di Matius 25:5, nggak tahu dia kedatangan Tuhan, tertidur. Maka minyaknya, ya, nggak ada minyak dia, karena nggak punya kepekaan. Anak Tuhan yang nggak cinta Tuhan itu begitu, hidupnya sembrono. Tapi bagi anak Tuhan yang cinta Tuhan, responsif, menghargai akan kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, kita mau taat dengan takut dan gentar seperti dalam Filipi pasal 2:12. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan Ayub pasal 20 ayat 1 sampai 29. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka Sofar orang Naaman menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekedap mata. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahunya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di manakah dia? Bagaikan impian ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada waktu yang melihatnya, dan tempat kediamnya tidak melihat lagi. Anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan dia bersama dia di dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan disapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadi. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Ayat 29 yang terakhir. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita jadikan orang kudusnya Tuhan, bukan orang fasik. Karena orang fasik sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini, ganjaran Allah bagi orang fasik. Tertulis itu kata-kata kalimat itu di ayat 29. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik,
milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Amin. Itu milik pusakanya orang fasik seperti itu, saudara. Ngeri Bapak Ibu. Orang fasik sudah saya bacakan tadi adalah orang yang tidak lagi mengenal Tuhan, berani menantang Tuhan, berani melawan Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Hidupnya pesta pora, hidupnya kerjanya pengangguran. Mohon maaf saudara, ya, kerjanya jahatin orang, dua-duanya jahat. Vertikal melawan Tuhan jahat, horizontal juga orang fasik juga jahat terhadap sesama, ya. Dia nekan-nekan habis-habisan saudara. Dia jahat betul. Maka di ayat yang kelima, maka Ayub di kitab Ayub pasal 20 dibagi dua bagian. Dari Ayub 1, dari ayat 1 sampai 4 itu bagian untuk Ayub. Ditegur oleh Sofar, orang Naamah. Supaya Ayub itu sadar, jangan sampai Ayub itu kan sudah mulai berani melawan Tuhan sudah. Sudah ya terjadi, sudah perdebatan kan, baik dengan Tuhan, debat, termasuk dengan tetangga sesama. Teman-temannya semua pada ya gosip semua, pada saling ribut saudara, ya sampai dia stres berat. Itulah Ayub yang mengalami goncangan iman karena tidak kuat menghadapi ganjarannya. Karena apa? Saya katakan ada celah saudara. Oleh karena itu tidak boleh saudara. Kemarin kita lihat ini ada celah di mana Ayub. Satu, anaknya pesta pora tiap hari. Karena bicara pesta, kalau sudah baca di Galatia pasal 5, itu salah satu ciri daging saudara. Coba Ayub kalau baca ayat 1 sampai sudah saya baca ayat yang keempat, saya mau baca ya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumahnya mereka, masing-masing menurut gilirannya. Pesta tiap hari, dan tidak ada ayat di sini mengatakan anaknya Ayub bertobat datang kepada Tuhan minta ampun sama Tuhan, tidak ada. Malah di ayat kelima Ayub itu setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Bukan mungkin lagi, yes berat, buktinya mengutuki Tuhan. Istrinya mengutuki Tuhan, itu bukti. Jadi berarti Ayub itu gagal dalam rumah tangga. Itu ada celah. Sehingga begitu ada celah, anaknya pesta. Itu kalau sudah baca di Galatia pasal 5, itu bicara perbuatan daging. Perbuatan daging itu salah satunya pesta kalau sudah baca di Galatia pasal 5. Coba saya mau baca. Supaya Bapak Ibu boleh pesta. Tapi jangan sampai tiap hari jauh dari Tuhan ikutin daging. Karena masalah iblis kan lihat saudara. Iblis kan seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa bisa ditelan. Coba sudah baca Galatia pasal 5 19. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Anehnya pesta tiap hari. Dan kalau menurut firman Tuhan, perbuatan daging itu melawan persetujuan dengan Allah. Berarti kalau ikutin daging tidak mau sembahyang, tidak mau cinta Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Coba baca Rom 8, 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah. Keinginan daging pesta pora ujungnya maut. Dan maut itu bicara kematian. Buktinya sudah lihat. Begitu Ayub anaknya itu pesta pora. Langsung anaknya mati kalau saudara baca itu. Ya, di ayat 18. Ayub 1 ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Makan minum anggur berarti jangan-jangan mabok dia. Habis makan perhatikan itu ayat 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang guru rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Nah, ini sudah saya katakan diri. Buahnya kedagingan adalah maut. Dan kalau bicara maut dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, iblis itu saudara adalah yang berkuasa atas maut. Ibrani pasal 2 ayat 14 ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ini ciri-ciri orang fasik. Oleh karena itu mari kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, supaya hidup kita punya kualitas rohani untuk dibawa masuk di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai kita nih melanggar firman. Jangan pernah berikan kesempatan buat iblis. Jangan pernah saudara ikut di dalam daging makan wajar boleh. Tapi kalau di luar kewajaran, mabok, tidak pernah sembahyang, kerjanya ada orang itu seperti itu tiap hari menikmati hidup dunia. Artinya kalau bicara dunia daging, seperti firman Tuhan, hasilnya atau apa? Maut.
dan iblis itu berkuasa atas maut. Tapi bagi kita, Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Oleh itu, serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan makin hari kita makin melekat dengan Tuhan. Makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya kepada Yesus. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Itu mari kita mau tambah hari. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat dan serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah hidupmu pada Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Amin. Tuhan memberkati. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah hanya kepada Yesus. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya pada Tuhan Yesus. Tuhan akan tolong kepadamu. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, damai sejahtera dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa, mari kita senantiasa berserah kepada Tuhan, karena di dalamnya ada pertolongan. Amin.